Cek. Oke, sebelum mulai bisa open cam ya, rekan-rekan sekalian. Silahkan dibuka dulu kameranya dan diganti backgroundnya sesuai dengan yang sudah kami kirim tadi ya. Baik, langsung aja saya mulai. Jadi, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua peserta webinar hari ini. Masih semangat ya sore hari ini ya, rekan-rekan sekalian? Ya, perkenalkan saya Rena yang akan menjadi moderator pada acara sore hari ini dan akan memandu Anda melalui sesi informatif tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses booking dan antrian dokter dengan menggunakan platform Microsoft 365. Oke, judul acara hari ini adalah optimalisasi booking dan antrian dokter menggunakan Microsoft 365. Emang boleh semudah itu gitu kan. Kami mengambil tema ini karena kami masih banyak melihat bagaimana proses booking kebanyakan masih manual dan ada yang sudah menggunakan WhatsApp juga untuk pemesanan. Tapi hal ini masih membutuhkan konfirmasi dari penyedia apakah jadwalnya masih kosong atau sudah penuh seperti itu ya rekan-rekan. Jadi dengan permasalahan tersebut kami berinisiatif untuk membuat alternatif yang dapat mempermudah proses tersebut di mana orang bisa langsung tahu di jam berapa jadwalnya kosong seperti itu. Dengan Microsoft 365 ini, kami akan memberikan solusi untuk mempermudah proses pendaftaran pasien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pengalaman pasien secara keseluruhan seperti itu. Jadi proses ini dapat diterapkan di berbagai jenis bisnis, tapi dalam kasus ini kami ambil contoh dalam sektor kesehatan seperti itu. Oke, sebelum kita mulai materinya, kami ingin mengingatkan Anda untuk mematuhi beberapa aturan dan etika selama acara ini. Untuk daftar hadir, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi formulir daftar hadir. Jadi link tersebut nanti dapat dilihat pada kolom chat ya, rekan-rekan sekalian. Bagi yang belum diisi, silahkan diisi dulu. Untuk larangannya, peserta webinar dilarang mengirimkan gambar atau video dan chat yang mengandung sara dan pornografi ya. Lalu selanjutnya adalah peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan mikrofon pada perangkat yang digunakan. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komen atau dapat dengan raise hand ya. Nanti host dan co-host memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peserta webinar yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan webinar.
Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi, saya mau memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Bobby Willianto sebagai Cloud Specialist di Synex Metrodata Indonesia. Selamat sore, apa kabar Pak Bobby? Pak Bobby sudah join? Sore, sore, halo, baik. Bisa on cam Pak Bobby? Oke, sebentar ya, saya coba. Oke, Oke, Pak Bobby sudah on cam. Baik Pak Bobby, gimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? ya, baik. Baik, syukur Pak. Ya. Ya, jadi silakan Pak Bobi bisa mulai perkenalan dulu, setelah itu bisa lanjut ke materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Bobby dari Synex Metrodata Indonesia. Jadi Synex Metrodata itu distributor resmi untuk Microsoft gitu ya. Nah, jadi hari ini saya akan bawain terkait Microsoft 365 gitu ya. Nah, mungkin saya sambil share screen ke sudah muncul belum ya? Sudah ya? Oke. Nah, Sudah muncul Pak. oke. Nah, jadi di Microsoft 365 ini adalah sebuah tools ya gitu ya untuk productivity gitu ya. Nah, di sini banyak online services yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Mungkin salah satunya nanti kita akan fokus ke ada namanya Microsoft Bookings gitu ya. Nah, Microsoft Bookings itu untuk kita melakukan bisa buat bikin sesuai nama ya bikin booking, bikin buat appointment lah seperti itu. Nah, jadi kita mulai mungkin di sini sebelumnya saya mau nanya dulu, kalau untuk di sini siapa aja yang udah pernah pakai Microsoft 365? Ada yang udah pakai kah? Oke, mungkin kalau yang ini ada beberapa orang sih yang join, udah lumayan ya. Oke, jadi gini, mungkin kalau saya ganti pertanyaannya siapa yang udah pernah pakai Microsoft Office mungkin lebih banyak kali ya gitu ya. Soalnya lebih umum gitu ya dibandingkan dengan Microsoft 365. Nah, bedanya apa sih Microsoft Office pertama dengan Microsoft 365 gitu. Kadang kan orang mungkin oh bedanya yang Microsoft 365 cloud, oh yang 365 ini dia subscription atau apa gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya ini di Microsoft 365 itu ada yang namanya online services gitu ya. Jadi di sini kita dapat online services yang bisa membantu kita untuk bekerja sehari-hari gitu ya. Nanti mungkin kita akan coba go through satu-satu isinya sebenarnya apa aja sih gitu ya, apa yang bisa kita manfaatin. Itu yang pertama. Yang kedua bedanya di sini kalau kita ngomongin aplikasi Office-nya, dia juga ada sih gitu ya, sama Office apps-nya. Bedanya adalah yang di sini dia mm, versinya akan selalu terupdate gitu ya. Terus dia bisa jenis license-nya beda sebenarnya. Kalau kita pakai Office biasa kan itu yang dihitung device-nya ya, satu license, satu device. Nah, kalau di sini yang dihitung itu adalah orangnya, satu license, satu orang. Nah, kelebihannya adalah satu orang ini bisa pakai di banyak device gitu, di multiple device gitu. Oke, nah sekarang mungkin kita langsung masuk ke sini aja. Jadi hari ini saya akan lebih mungkin akan jelasin dulu salah satu sesuai judul lah ya. Jadi di sini ada Microsoft Bookings. Nah, Microsoft Bookings ini adalah sebuah tools yang kita memungkinkan kita untuk bikin sesuai namanya, bikin booking gitu, ya, booking page gitu ya. Nah, mungkin saya kasih lihat aja. Cara bikinnya simpel sih.
kita misalkan bikin from scratch gitu ya, kita tinggal taruh namanya apa yang mau kita pakai gitu ya. Misalkan saya mau punya klinik saya gitu ya, klinik Bobby gitu ya misalkan. Terus kita bisa kasih logo gitu, eh, kasih logo ini ya, yang ada. Oke, terus bisnis tipenya apa? Oh kita healthcare misalkan. Terus nah nanti kita bisa set bisnis hour kita jam berapa. Oh saya tuh buka nih setiap hari mulainya dari jam 10 siang misalkan sampai jam berapa? Jam 9 malam misalkan kayak gitu ya. Ini kita bisa set. Jadi nanti ini sebenarnya kita bisa ubah-ubah lagi. Gak haruskan di sini. Itu kita next. Nah sekarang kita invite staffnya siapa aja. Dokternya misalkan ya kan, contohnya saya pakai klinik. Contohnya misalkan dokternya siapa aja yang ada di sana. Misalkan saya masukin ada Megan, ada Miriam gitu ya, ada Adele, ada Alex misalkan gitu ya. Jadi saya misalkan punya 4 dokter di sini. Nah di sini juga sebenarnya kita bisa atur lah hak aksesnya dia bagaimana, oh dia administrator kah, atau dia cuma tim member gitu, atau dia bisa ngatur schedule-nya, atau viewer, atau dia guest gitu. Kita next lagi aja. Nah terus kita bisa set services apa aja nih yang bisa kita pakai gitu ya, bukan yang kita pakai, yang nanti akan muncul ada di halaman gitu ya. Mungkin ini ada pertama ada virtual consultation, waktunya berapa lama nih kayak gitu. Terus dia available-nya di hari apa aja gitu. Terus waktunya dia adanya dari jam berapa, terus kita otomatis akan bikin tips meeting di sini misalkan. Kita next aja. Nah, lalu siapa yang bisa appointment di sini? Nah, kita buat berarti semua orang dong bisa appointment gitu. Kalau cuman people in my organization itu berarti ya cuman orang di internal kita aja di dalam satu satu company lah ibaratnya yang bisa booking. Kalau no self service berarti ini nanti akan ada adminnya uh, yang ngeklikin gitu. Jadi kayak kita nih buat jadi sistem di belakang lah jadi bentuk backendnya gitu. Nah, udah yang kita perlu lakukan cuma itu, dia langsung setting. Nah, ini mungkin ditunggu, harusnya nih cepet sih nggak nyampe. Nah, udah selesai. Di sini udah langsung dibikinin nih sama dia si booking page-nya. Jadi ini halamannya tuh sebenarnya ini, tapi kita nanti bisa kita masukin, entah mungkin kita masukin ke website kita atau kita masking gitu biar namanya nggak sepanjang inilah gitu. Misalkan ini coba saya buka ya. Nah, nanti hasilnya sebenarnya simpel seperti ini. Jadi ada logo kita, nanti di sini ada namanya. Terus nanti kalau services yang banyak nih juga akan muncul semua di sini. Terus kita bisa lihat kita mau siapa gitu ya. Nah, enaknya di sini misalkan oh saya mau sama Adel nih gitu ya, misalkan sama dokter Adel. Terus saya bisa lihat jadwalnya kosongnya kapan gitu. Jadi kalau di sini karena jadwalnya ini saya baru buat masih kosong dia semuanya available gitu. Oh nih di sini si ini dia baru bisa dari jam 5 gitu ya. Kalau ini dia udah dari jam 12 masih bisa kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang booking gitu ya, ada yang ambil jadwalnya, itu akan otomatis keblok ke kalendernya kayak gitu. Nanti jadi nggak akan bisa bentrok gitu. Terus kita bisa masukin kayak detailnya namanya pasti emailnya nih yang wajib, terus address, phone number, sama note-nya. Misalkan dia butuh kasih keluhannya apa misalnya seperti itu. Oke, nah sekarang saya lanjut ke sini. Jadi ini halaman untuk kitanya sebagai di internalnya gitu ya di kliniknya. Nah di sini pasti kalau di kalender ini ada beberapa menu di sini. Kita bisa lihat kayak oh si ini tuh si Adel nih dia ada jadwalnya di tanggal sekian tuh apa aja kayak gitu. Jadi kita bisa langsung manage jadwalnya gitu. Nah, ini kita bisa kasih time off gitu misalkan oh si orang ini dia nanti mau cuti atau bagaimana gitu. Terus kita bisa atur kalendernya mau dilihat sebagai apa bisa kita ekspor juga gitu. Nah, terus
di sini ada new booking. New booking ini berarti ya kalau ada yang datang gitu, misalkan ada yang datang ke kliniknya langsung, dia nggak lewat web gitu ya, kita ada adminnya mungkin atau di resepsionis, kita bisa bookingin lewat sini gitu. Jadi kita bisa pilih nanti customer siapa, terus nanti ke staffnya yang mana, dia kapan kayak gitu. Oke, nah sekarang saya mau jelasin di sini apa aja sih yang bisa kita ubah gitu ya, apa aja sih settingannya kayak gitu. Pertama pasti kita bisa atur si business information-nya gitu ya. Kita mulai dari yang paling general dulu, kayak oh nih tadi namanya siapa, alamatnya di mana. Oh alamatnya saya mau buat di Central Park misalkan gitu. Terus ada business phone-nya, terus ada emailnya gitu ya, terus currency-nya juga kita bisa atur Indonesia. Coba kita ganti ke rupiah. Kita bisa kasih website kita gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada websitenya, kita bisa user bisa langsung masuk gitu. Nah, terus sisanya sih sebenarnya ini lebih ke kayak term and condition. Ini logo yang tadi kita udah upload, kalau kita mau ubah bisa langsung di sini. Terus kita bisa atur kayak, oh kalau tadi kan saya set jam 10 sampai jam 9 malam, tapi kalau di hari di weekend kita mungkin tutup lebih cepat, kita tutupnya jam 6 misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa set juga di sini kayak gitu. Udah nih kita save, selesai. Nah, sebenarnya nanti di sini juga akan berubah juga gitu. Jadi kita refresh tuh ya. Nah, misalkan kita pilih hari Minggu gitu ya. Nah, dia pasti nggak akan ada yang sampai malam kayak gitu. Nah, selanjutnya kita atur lagi si booking page-nya di sini. Ini yang tadi linknya. Jadi kalau tadi, aduh saya lupa copy gimana, ini bisa lihat di sini. Terus di sini kita bisa atur beberapa. Mungkin yang perlu itu adalah di sini. Jadi kita mau bikin dia set schedule-nya itu dia setiap berapa lama. Kan kalau tadi kita lihat jadwalnya dia setiap 30 menit gitu ya. Terus dia minimum untuk bookingnya itu dia paling harus berapa lama gitu. Oh dia maksimal 24 jam sebelumnya gitu. Jadi kalau hari ini saya booking, saya cuma bisa booking untuk besok jam di atas jam 3 kayak gitu. Kalau kita set booking jadi 12 jam, dia waktunya akan di ini. Dan kita bisa maksimumnya dia untuk booking untuk beberapa hari ke depan gitu. Dia bisa, ini kita bisa atur lah. By defaultnya dia ininya 1 hari, ininya 1 tahun kayak gitu. Nah, terus setelah melakukan booking, dia itu bisa langsung kirimin email gitu karena kan dia nanti masukin email gitu ya. Jadi nanti uh, sebenarnya banyak komunikasinya melalui email gitu. Jadi kita akan kirimin si bookingnya kalau dia udah dibuat atau ada yang diubah gitu. Terus kita juga bisa kirim invitationnya ke customer kayak gitu. Jadi kalau kayak tadi online consultation gitu, jadi kita bisa langsung kirim juga. Terus, nah ini kita bisa atur lah kalau kayak misalkan apa aja bisa dibook. Kalau dibook kalau staffnya lagi free gitu, kita bisa. Atau cuma jam-jam tertentu atau not bookable itu juga bisa kita atur. Terus kita bisa customize si page kita ya sebenarnya nggak banyak yang bisa kita customize sih sebenarnya cuma dari kayak warna gitu ya. Mungkin saya mau ubah jadi warna hijau ini gitu ya atau ada yang bentuknya begini terus regionnya. Nah ini mungkin kita ganti waktunya jadi Jakarta, language-nya kita ganti bahasa Indonesia kali ya, Indonesia. Oke, ini udah nih kita tinggal save aja. Coba kita ubah lagi di sini, kita refresh. Nah, ini tampilannya udah berubah dan bahasanya juga udah berubah jadi bahasa Indonesia. Oke. Nah,
Terus selanjutnya kita bisa lakukan adalah kita bisa atur servicesnya. Servicesnya itu seperti apa ya kayak di sini. Ini kan karena tadi baru satu gitu ya, karena masih awal buat nih baru satu di sini. Kita bisa buat lagi di sini. Misalkan oh ini ada virtual consultation. Kita bikin lagi ada offline consultation gitu ya. Nah ini kita bisa atur deskripsinya gitu ya. Konsultasi langsung dengan dokter misalkan locationnya di mana di tadi kan klinik Bobi misalkan gitu ya. Terus add online meeting atau enggak karena ini bentuknya offline berarti nggak usah gitu. Durationnya berapa lama kita mau set? Oh kalau offline mungkin kita bisa ada pengecekan dan apa lebih lama kita set 45 menit gitu misalkan. Terus kita bisa atur harganya kayak gimana. Kita mau tampilin harganya atau kita mau bikin call us atau ya nggak usah di set gitu. Jadi kalau nggak usah di set kayak gini, dia nggak ada harganya. Misalkan kita coba bikin ya fixed price, dia misalkan untuk konsultasi saya di harga di 50.000 misalkan gitu ya. Terus udah kita save. Nah, ini coba kita refresh lagi di sini. Nah, dia jadi akan ada dua gitu. Nah, kita bisa pilih kita mau offline consultation atau yang virtual consultation gitu. Nah, ini kelihatan dia ada logonya nih. Ini adalah rapat online gitu. Jadi, oh saya mau pilih ini atau saya mau pilih ini atau ya kita nambahin lagi yang lain gitu. Nah, setelah itu kita pilih salah satu misalkan oh saya mau offline. Saya mau kapan nih? Oh saya mau hari ini deh. Habis Jumat Sabtu misalkan di hari Sabtu ini jam 12 siang gitu. Ke siapa gitu. Nah, nanti ini kelihatan nih jadwalnya juga. Oh saya mau sama Alex gitu misalkan dokternya kayak gitu. Nanti langsung di setting ada 25 November dengan ini terus kita bisa isi misalkan saya isi email saya terus alamat misalkan gitu ya gitu. Oke, informasi beberapa tidak ada tangan untuk oh namanya belum sama jamnya saya belum diklik gitu ya jam 12. Oke, kita pesan udah sebenarnya sesimpel ini gitu dia akan langsung ngasih uh, email gitu. Nah ini dia langsung masuk gitu jadi oh pesanannya apa gitu ini karena saya pakai nama saya lagi tadi jadi nanti apa offline consultation kapan waktunya 25 November jam 12 siang gitu ya waktunya 45 menit di mana dengan siapa gitu kita bisa jadwalkan ulang, kita bisa batalkan, kita bisa pesanan baru gitu. Nah, di sini pun nanti akan masuk. Jadi akan masuk ke customer otomatis kayak gitu. Jadi kita bisa punya pencatatan juga. Oh, customer kita ada siapa aja kayak gitu. Misalkan, oh di sini cuman sebenarnya hanya infonya aja sih kayak gitu. Oke, nah sebenarnya kalau ini simple sih. Jadi hanya itu yang kita lakukan. Jadi kita cuma create aja. Yang penting ada staffnya siapa, terus ada servicesnya apa, udah kayak gitu. Nah nanti dia akan langsung dikirim juga melalui email kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya gitu. Kalau mau nanya boleh mungkin nyalain audio atau by chat juga boleh. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya bisa langsung chat mungkin atau raise hand dulu. Mungkin kalau nggak ada saya sambil lanjut lagi kayak ya. Nah jadi ini aplikasi pertama nih yang ada di Microsoft 365 yaitu Booking gitu ya. Mungkin ini akan banyak dipakai juga kalau yang terutama mungkin oh saya belum punya sistem antrian nih untuk appointment kayak gitu-gitu. Nah ini tuh jadi masuk nih kelihatan semua kalendernya. Nah
Selanjutnya, karena ini sebuah productivity tools gitu ya, ini tuh langsung terintegrasi semua. Jadi di sini ada kalendernya juga. Kita ya ini kita bisa ngatur jadwal kita. Jadi untuk pekerja-pekerjanya di sini atau dokternya dan lain-lain, ini tuh bisa ngatur, bisa ngeliat jadwalnya kayak, oh saya ada appointment dengan siapa sih kayak gitu, ada meeting dengan siapa sih kayak gitu. Nah, ini bisa membantu kita untuk mengatur jadwal kita lah. Mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan work email gitu ya, ini udah paham lah ya dengan ini. Gitu. Nah, terus sebenarnya di sini banyak banyak aplikasi gitu ya yang mungkin kita bisa pakai. Mungkin contohnya lagi ada, oh kita mau bikin kayak model sosial media gitu ya. Ini ada di sini tampilannya sih seperti ini gitu. Jadi kita bisa buat discussion, kita bisa buat uh, buat discussion atau pertanyaan, praise dan polling kayak gitu gitu. Terus apalagi mungkin yang bisa dimanfaatkan adalah form. Nah, jadi gini, kalau tadi kan booking page yang langsung, oh ini ada satu halaman booking gitu ya. Kalau di sini kita bisa buat sendiri bentuknya form. Nah, ini kita bisa kasih judul di sini, lalu kita bisa kasih pertanyaan kayak gitu. Misalkan pasti pertama nama kayak gitu ya, terus mungkin kedua email, terus nomor telepon gitu ya. Terus kita mau dia bookingnya kapan gitu, date-nya, tanggal. Misalkan sesimpel itu gitu. Jadi ini kita bisa ada nanti formnya, tampilannya tuh akan seperti ini. Ini kalau di web, ini kalau di mobile gitu akan seperti ini. Ya, ini kita bisa atur sendiri juga namanya. Nah, nanti hasilnya, hasil yang ada di sini kita bisa collect response-nya gitu. Nanti kelihatan lah si ininya, mungkin saya coba buka satu yang udah ada responsnya. Nah, nanti kelihatan, oh ini ada berapa yang respons gitu. Dia waktu pekerjaannya berapa lama. Kita bisa tarik dia ke Excel gitu. Kita bisa view resultnya langsung, oh ini ada berapa responden satu, responden dua kayak gitu. Terus nah nanti di sini ada kayak analitiknya juga lah kayak gitu. Nah ini sebenarnya uh, pure hanya untuk collect data seperti itu. Nah lalu bagaimana supaya kita buat ini lebih powerful lagi gitu ya. Termasuk mungkin yang tadi booking tadi, kita bisa pakai di sini ada yang namanya Power Automate gitu ya. Power Automate ini untuk automation gitu. Nah jadi di Power Automate ini fungsinya kita untuk bikin workflow gitu. Jadi untuk menggabungkan tools-tools yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke Power Automate-nya, saya sedikit jelasin beberapa hal lain yang mungkin nanti bisa kita gabungin gitu ya. Pertama, kita bisa punya list. Ini coba saya sambil buka-buka dulu ya. Ada list, terus ada planner, dan terakhir itu ada themes gitu ya. Nah, list ini seperti apa? List ini dia simpelnya kita untuk naruh data gitu ya. Eh, kita buat naruh sebuah data, kita bisa kasih data ini ke dalam satu tim gitu. Mungkin ini saya coba pakai template aja nih. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada misalkan ada kolom-kolomnya. Ini cuma template ya. Ini kita bisa ubah-ubah. Misalkan, oh saya mau bikin untuk naruh data pasien kayak gitu. Oh, pasiennya nanti ada namanya, terus dia misalkan dia nomor telepon, dia data-datanya, terus terakhir dia datang kapan, terus recordnya apa aja kayak gitu. Mungkin contohnya seperti itu. Kita bisa taruh itu di sini. Gitu. Nah ini untuk nyimpen datanya. Lalu ada yang namanya planner gitu ya. Planner ini sebenarnya untuk task assignment gitu ya, untuk mengatur tugas-tugas gitu. Bentuknya sebenarnya ini namanya board gitu ya. Satu board ini di dalamnya ada banyak bucket. Bucket ini bisa kita atur namanya kayak gitu. Terus kita bisa atur tugasnya. Jadi ada namanya. Terus ada ini di assign-nya ke siapa. Kita bisa kasih label juga. Di sini kita bisa atur. Ini kita bisa edit gitu ya, namanya labelnya apa, dia di bucket mana, statusnya bagaimana, priority-nya, start date-nya, due date-nya, dia repeat atau enggak.
Terus kita bisa kasih notes juga, ada checklist item, ada attachment, ada komen. Nah, ini bisa dimanfaatin gitu ya untuk kita assign tugas, misalkan, oh nanti ada appointment tanggal berapa sekian dengan siapa kayak gitu. Nah, nanti dia bisa masukin ke sini gitu, dan di sini juga bisa dipakai untuk catat gitu ya. Oh, pas saat appointment dia melakukan apa? Oh, dia melakukan ini, ada checklistnya. Terus misalkan ada attachmentnya untuk foto atau dan lain-lain. Terus kita bisa diskusi melalui komen kayak gitu. Nah, ini namanya planner. Selanjutnya yang bisa kita manfaatkan adalah namanya Microsoft Teams gitu ya. Jadi Microsoft Teams mungkin orang umumnya taunya untuk online meeting gitu ya. Jadi dia dari kalender kita bikin meeting gitu ya, meeting dengan siapa dan lain-lain. Termasuk yang tadi yang si booking, kalau kita bikin online meeting dia akan otomatis tergenerate di sini gitu. Dia akan langsung masuk ke kalendernya kayak gitu. Nah, selain itu di sini sebenarnya kita bisa chatting gitu. Jadi kita bisa chatting one on one gitu, mungkin buat konsultasi dengan sesama yang ada di dalam satu instansi atau dengan orang yang dari luar gitu, dari eksternal gitu ya. Misalkan oh saya mau chat dengan ini si ini gitu. Kita bisa chat, kita bisa kirim file, kita bisa langsung audio call, video call gitu. Ini bisa dilakukan. Terus kita bisa atur namanya di sini ada shift management. Nah, ini mungkin buat ngatur jadwal-jadwal tuh kayak oh hari ini shift satu siapa yang masuk, shift 2 siapa gitu. Shift 3 siapa. Nanti kita bisa atur untuk log in, log out-nya untuk absen masuk, absen keluar. Kita bisa set dia break-nya kapan, dia kita bisa export si time sheet-nya gitu. Bahkan di sini eh, kalau request di sini kita bisa create request untuk oh saya mau time off kapan nih, saya mau cuti kapan gitu. Jadi semua di sini udah by system gitu. Terus saya mau tukeran jadwal itu bagaimana gitu. Saya mau tukeran jadwal yang kapan dengan kapan gitu. Nanti dengan jadwal siapa gitu. Atau saya mau ngasih jadwal saya kayak gitu, shift saya ke orang lain. Tuh. Nah, di sini ini juga termasuk, dan yang paling ini adalah ini. Jadi di sini ada satu tim gitu ya. Jadi tim ini fungsinya adalah sebenarnya untuk communication gitu ya. Jadi kalau kita kan sekarang apa-apa semua bikin grup WhatsApp gitu ya. Nah, di sana kan semua nyampur lah ya jadi satu. Nah, kalau di sini ini tuh terorganisir. Oh, misalkan ya ini contoh aja ya. Misalnya untuk sales nih, communication untuk project team, ini desain, sales marketing dan lain-lain gitu. Jadi ini tergantung kita mau buatnya seperti apa. Dan di dalam sini istilahnya ini adalah satu tim ini punya banyak channel kayak gitu. Nah, channel-channel ini isinya biasanya chat, dia bisa langsung taruh file di sini, dia bisa misalnya ada yang ngomong pakai bahasa asing, saya mau translate juga bisa langsung translate gitu ya. Terus saya bisa eh, ngatur filesnya di sini, jadi ada file-filenya gitu. Setiap channel ini filenya berbeda gitu. Jadi oh di digital asset seperti ini, di go to market kan tadi seperti ini. Dan kalau diperhatikan tab-tab di atasnya juga kita bisa atur nih beda-beda nih. Oh di sini cuman ada oh nih tadi planner yang tadi itu saya ada Power BI untuk dashboard misalkan gitu ya. Terus nih dashboardnya seperti ini. Dan di sini beda lagi, di sini mungkin ada saya naruh ini kalau nggak salah, oh ini ada Excel, terus ada PowerPoint di sini. Nah, ini semua kita bisa atur gitu. Kita tinggal atur tab-tabnya kayak gitu. Mau kita masukin apa dan lain-lain bisa gitu. Nggak cuma produk Microsoft aja, tapi dari third party-nya yang lain juga ada kayak gitu. Tapi kalau dari third party seperti ini harus diperhatikan adalah Microsoft itu hanya menyediakan si konektornya aja gitu. Dia belum tentu license-nya sudah include ya. Misalkan saya mau meetingnya pakai Webex nih misalkan gitu ya. Webex-nya ini lihat dulu dia berbayar atau gratis. Kalau berbayar ya kita harus punya license si Webex-nya. Kayak gitu. Nah, selain aplikasi-aplikasi yang ada di sini, kita juga bisa masukin aplikasi kita sendiri ke dalam sini gitu. Dengan syarat
kita harus punya aplikasinya yang bisa diakses melalui public internet gitu ya. Kita bisa langsung upload an app di sini kayak gitu. Nah, ini kurang lebih tips tuh seperti itu sih. Jadi nah, sekarang apa tujuannya saya jelasin, ada tim, tadi ada planner, ada list gitu ya. Nah, sebenarnya nanti akan berhubungan dengan si Power Automate ini gitu ya. Jadi Power Automate ini fungsinya adalah untuk menjahit gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat banyak apps yang mungkin kelihatannya kayak berdiri sendiri gitu. Nah, kita bisa gabungin semuanya menjadi satu gitu ya. Misalkan saya ambil contoh nih ya, saya create gitu ya. Nah, di sini saya create flow, saya skip aja. Nah, jadi kalau ini kan fungsinya untuk bikin automation ya, untuk bikin workflow lah. Di sini tuh ada dua namanya, ada trigger, ada action pasti. Jadi triggernya apa? Oh, dia kalau ada trigger sesuatu, dia akan melakukan action apa kayak gitu. Misalkan ya. Nah, misalkan saya buat dari yang booking study. Nah, di sini banyak sebenarnya banyak banget konektor yang kita bisa pakai gitu langsung. Kalau dilihat satu-satu mungkin pusing, saya coba langsung search aja booking gitu ya. Nah, di sini langsung kelihatan trigger trigger untuk booking itu ada apa aja. Oh, kalau ada appointment yang di-update atau appointment yang di-cancel atau appointment yang dibuat. Ya udah saya mau bikin yang appointment dibuat nih. Nah, kita bisa pilih appointment yang mana. Oh, yang tadi klinik Bobby misalkan. Nah, udah nih, ini triggernya. Kalau dia ke-trigger sesuatu dari sini, dia akan melakukan action, dia akan melakukan sesuatu. Apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini kita dengan bebas kita mau bikin apa gitu, tergantung kan setiap instansi punya bisnis proses yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya, oh kalau ada yang bikin appointment, saya pasti pertama saya mau catat dulu nih, saya mau masukin dia ke list yang tadi di sini. Di sini so, Microsoft list pakai SD pakai di sinilah gitu. Jadi misalkan saya mau create item gitu ya. Nanti kita tinggal masukin list yang mana yang udah kita buat gitu ya. Nanti ini kita bisa pilih list name-nya, nanti ada misalkan, coba saya pilih salah satu yang udah ada, misalkan seperti ini, misalkan contoh aja ya. Nah, create item, nah nanti title-nya apa kayak gitu. Jadi tergantung listnya, nanti tergantung kolomnya, nanti kita bisa atur uh, dari itunya apa. Misalkan appointment by siapa. Nanti ini kita bisa atur nih hasil dari sini. Oh, di sini ada customer email, ada harusnya ada customer name di sini. Cari atau search aja name. Nah, ini ada customer name. Jadi, oh kalau ada yang bikin nanti langsung masuk, langsung bikin appointment by customer siapa gitu ya. Saya coba show all. Nah, nanti di sini ini si kolom-kolomnya ini kita bisa atur lah gitu ya. Ini hasil dari list yang udah ada gitu ya. Nah, ini bisa bisa misalkan contoh kayak gitu. Jadi kalau ada appointment dibuat, kita langsung naruh datanya di list kayak gitu. Atau ini coba saya hapus. Kalau ada yang buat, pasti pertama kita kirim email dulu misalkan. Saya mau kalau ada yang ini dia akan otomatis send email gitu. Emailnya dia kirim ke siapa gitu. Tuh-nya nih kita bisa kasih dynamic content misalkan ke customer email, subjeknya terima kasih misalkan, atau uh, appointment Anda sudah diterima misalkan, ini subjeknya. Terus di body email seperti apa gitu, misalkan appointment Anda pada tanggal berapa. Nah, nanti ini kita bisa ambil dari sini nih, ada date, ada saya harus lihat dulu di sini customer ID city time. Ini ada start time nih, appointment Anda tanggal sekian dengan misalkan ini, coba kita cari lagi staff
dari display name gitu ya. Sudah kami terima misalkan kayak gitu. Jadi ini untuk ngirim invitationnya, ngirim emailnya. Nah, habis itu apalagi yang mau kita lakukan? Oh, kalau udah saya mau masukin dia ke Teams gitu. Jadi di Teams itu saya mau chat gitu ya. Jadi misalkan di Microsoft Teams, misalkan saya mau uh, create get a team, sorry. Nih misalkan post a feed notification gitu. Jadi kalau udah masuk, dia akan langsung masuk ke tim gitu ya. Nanti dia akan kirim otomatis. Jadi oh kalau ada yang booking masuk akan dikirim email, terus dia akan dicat ke si dokternya misalkan kayak gitu. Nah, ini kita dengan bebas kita mau buat seperti apa kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Soalnya sebenarnya eh, untuk di sini yang kalau kita ngomongin untuk yang terkait dengan booking itu ya seperti itu gitu. Jadi kita mulai dari depannya di sini kita booking, kita bisa ngatur jadwalnya, kita bisa eh, buat si customer-nya, list customer-nya, kita bisa lihat si staff-nya ada siapa aja, kita bisa atur oh si orang ini dia bookable-nya kapan aja gitu ya. Kita availability kita bisa set gitu, dia servicesnya ada apa aja, mungkin dia bisa kita bisa bikin services yang berbeda. Oh orang ini dia cuma buat konsultasi, oh, orang ini misalkan dia dokter gigi sama dokter umum kan pasti beda servicesnya misalkan seperti itu. Nah ini terus juga kita bisa atur servisnya ada apa aja, kita tinggal add aja gitu ya. Kita terus kita bisa atur business information. Nah setelah dari sini ya ini kan hanya untuk bookingnya, lalu kita untuk follow up-nya kita bisa langsung lanjut di sini gitu. Nah mungkin kita set, oh kalau ada booking yang baru dia akan dikirimin email dan lain-lain, terus kita juga misalkan coba saya delete, triggernya saya ganti kalau ada booking yang diupdate gitu ya. Nah ini juga sama sih kita ngisi si bookingnya. Kalau ada yang diupdate misalkan udah selesai, dia bisa ngirimin email, oh terima kasih telah bla 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 kayak gitu. Nah terus datanya juga kan tersimpan di kita, jadi kita mungkin bisa follow up dan lain-lain kayak gitu. Paling dari saya itu sih, mungkin lebih ke bisnis mungkin, atau ada yang mau bertanya seperti itu. Ini ada yang tanya Pak Oh iya. dari Kak Fendi. Apakah Microsoft 365 ini bisa dipakai di segala platform? Jadi mungkin maksudnya Windows seperti itu ya Pak ya? Oke ya, jadi Microsoft 365 ini dia cloud apps gitu ya. Jadi kita pasti selama dia ada akses internet dan dia ada browser itu bisa dipakai gitu. Nah, kalau terkait khusus untuk apps-nya, jadi apps yang ada di sini itu tuh dia kalau saat ini di Windows bisa, di Mac bisa, iOS, Android itu bisa. Kalau misalkan kita buka yang Linux base, mungkin kita bukanya lewat web yang seperti ini. Kayak misalkan ini saya contoh, saya buka Excel yang versi web kayak gitu ya. Seperti itu. Ini tampilannya ya kurang lebih sama sih kalau kayak kita pakai yang ada di desktop ya. Oke, mungkin sudah jelas Pak Fendi untuk pertanyaannya, apakah sudah terjawab? Terus untuk dari Pak Yunus, apakah recordingnya di-share? Saya ketinggalan soalnya. Oke, jangan khawatir Pak Yunus, nanti kita akan share untuk recordnya. Jadi stay tune terus saja Pak Yunus. Ini bisa dilanjut Pak Bobi. Paling dari saya sih yang saya mau jelasin itu aja sih. Oke. Mungkin silakan dari rekan-rekan sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic aja ya atau bisa ke kolom komentar. Atau misal kalau ada yang malu atau gak mau namanya kesebut gitu ya bisa aja chat ke saya nanti saya bantu bacakan. Oke Oke. ya, silakan oke. Silakan Hmm, mungkin mungkin gini Pak, mungkin pertanyaan dari saya. Jadi oke.
Mungkin rekan-rekan di sini kan biasanya pakai yang personal atau yang family gitu ya, Pak. Oh, oke, Nah, ya. untuk khusus fitur ini itu apakah bisa digunakan untuk semua tipe Microsoft atau cuman memang khusus bisnis seperti itu? Oke, jadi gini, kalau untuk Microsoft 365 atau Office 365 gitu ya, itu ada banyak tipe gitu ya. Ada yang tipe kita bisa bedain pertama untuk ada dua, pasti untuk yang personal use gitu ya, untuk yang retail dan yang untuk komersil, untuk corporate lah biasa kita bilangnya gitu ya. Nah, kalau yang personal itu ya kayak tadi, ada misalnya Office 365 personal, Office 365 family gitu. Nah, kalau yang di corporate ini, dia beda fiturnya gitu. Jadi kalau uh, kita mau pakai kayak tadi booking, kita mau pakai Teams yang sedetail yang tadi, kita mau pakai ada Power Automate itu kita harus pakai yang corporate atau yang bisnis kayak gitu. Nah kalau yang personal itu dia sebenarnya kan tadi ditujukan untuk pengguna personal ya isinya cuman Office-nya, aplikasi Office, mungkin dia sama ada OneDrive untuk penyimpanan data kayak gitu. Ya, jadi memang khusus buat bisnis ya, Pak Iya Bobi. betul. Mm-mm. Oh, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Bisa sambil buka chat ya. Mungkin sambil nunggu saya kasih lihat satu hal deh. Jadi di sini ada juga tools namanya ini saya tutup dulu nih. Banyak banget di sini. Eh, saya ada namanya SharePoint gitu ya. Jadi SharePoint ini fungsinya apa sih gitu ya? Sebenarnya kalau tadi saya bilang di sini kan productivity tools gitu ya. Sedangkan kalau sekarang ya namanya kita bekerja kan nggak kerja sendiri lah ya. Kita semuanya serba kolaborasi. Nah, di sini adalah engine untuk kolaborasinya gitu. Jadi ini kita bisa taruh di sini mungkin kita untuk menggantikan file server kayak gitu di dalam sini ini kita bisa buat juga kita bisa melihat langsung tim kalendernya ada plannernya kayak gitu-gitu ada pencatatannya dan di sini itu kita bisa juga punya jadikan ini sebagai intranet gitu kayak landing page-nya kayak gitu jadi nanti kita bisa langsung bikin. Ini untuk manage-nya sebenarnya mirip kayak kita mungkin manage blog kayak gitu. Kita bisa atur, oh di tampilan sebelah sini nanti apa, tampilan sebelah sini apa, nanti postingannya seperti apa. Terus menu-menunya kayak, oh company effect-nya, terus misalkan about dan lain-lain, ini kita bisa atur kayak gitu. Ini juga include gitu. Jadi dengan satu tools gitu yang tadi Microsoft 365 ini semua kita udah bisa pakai gitu. Kayak gitu sih. Apalagi kalau sekarang ya kalau kita ngomongin untuk bekerja ya, jadi habitnya kan sekarang udah agak berubah ya. Kalau dulu kita semuanya ke kantor, kalau sekarang bisa dari mana aja. Jadi yang namanya kok kayak consultation, ada yang dulu kan cuma harus tatap muka, sekarang oh mungkin ada yang online seperti itu. Nah itu jadi di sini ya ini adalah toolsnya untuk kita istilahnya hybrid lah gitu kan. Kalau dulu kan semua offline, pas pandemi semua dipaksa online, kalau sekarang hybrid kayak gitu. Nah, terus di sini ya karena banyak isinya beberapa toolsnya kita tuh mungkin bisa jadi lebih berhemat lah karena ya kita cuma cukup satu ini oh kita udah dapat oh ada buat bookingnya oh ada buat kalendernya ada buat office-nya pastinya terus ada formnya misalkan dan lain-lain gitu ya mungkin oh kita udah pakai nih di internal pakai ini oh kita pakai ini kayak gitu nah kan dengan kita pakai banyak tools itu kan kita pastinya pertama integrasinya mungkin lebih sulit itu pertama yang kedua mungkin cost-nya ya mereka punya cost masing-masing gitu sedangkan kalau di sini seharusnya nih harganya kalau dibandingkan dengan yang lain-lain ini jauh lebih murah sih kayak gitu jadi pertama udah terintegrasi langsung kita manage-nya juga di satu portal yang sama dan yang kedua ya cost-nya jadi kita bisa reduce cost di hal-hal yang lain kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Pak Bobi, Ya, dari Pak Yongki. Untuk mendapatkan license Microsoft 365 ini, khususnya yang corporate, langkahnya bagaimana ya? Dan apabila kalau sudah mendapatkan license, apakah berlaku seumur hidup seperti Windows atau berlangganan tahunan saja?
Oke, jadi di sini, yang pasti sebenarnya, syaratnya sih yang nggak ada syaratnya sih ya kalau kita bisa yang beli itu ya untuk kalau instansi. Karena gini, kalau kita beli yang personal itu tuh, yang diminta itu kayak nama, kayak gitu. Kalau di sini nggak, yang nanti akan diminta itu, kayak nama domain, kayak gitu. Misalkan contohnya di sini saya punya domain, kayak gitu, terus ada nama instansinya, ada alamat instansinya di mana, kayak gitu. Itu untuk yang corporate, tapi ya kalau misalkan, sebenarnya, "Oh, saya mau coba untuk pribadi," gitu, "tapi saya mau yang ini, gimana, bisa atau enggak?" Sebenarnya ya bisa aja sih itu, bisa dibuat lah kayak gitu. Nah, lalu untuk license-nya sendiri, di sini itu semuanya adalah langganan gitu. Langganannya itu ada tahunan, ada bulanan gitu. Nah, ini misalkan saya coba kasih lihat, jadi di sini ada license-nya, nanti ada license-nya, dia berlaku sampai kapan kayak gitu. Ini ada aktif sampai kapan kayak gitu. Dan license-nya di sini semuanya per user gitu. Jadi tergantung jumlah penggunanya. Tadi, oh pengguna saya ada 5, berarti 5 license. Kalau 10 ada 10 license kayak gitu. Jadi ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu ya Pak Bobi Ya, ya. betul. Dan tergantung juga license-nya. Oke, untuk yang lain rekan-rekan apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung ada ahlinya di sini nih. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Oke. Oke, dari Pak Fendi, ada pertanyaan lagi nih Pak Bobi. Pak, misalkan saya mau upgrade ke Microsoft 365 untuk dapat fitur tersebut, tapi kan saya sudah punya Microsoft Office 2021. Jadi Office saya yang lama nggak kepakai ya? Oke, jadi gini, untuk Office-nya, jadi, Office 2021 itu kan ya tadi Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Outlook, OneNote yang kayak gitu ya. Nah, itu kita tetap masih bisa pakai. Kalau kita ngomongin 2021 ya, 2021 itu masih bisa pakai, untuk akses-akses yang di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin license di sini kan banyak tipenya nih. Nanti ada E3, ada E5, ada mungkin Business Basic, Business Standard gitu. Kita ada tipe yang dia nggak dapat aplikasi Office Office offline-nya kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai tuh. Jadi buat nambahin. Nah, mungkin mumpung lagi ini saya mau coba share ada satu slide. So ini saya sambil buka dulu. Jadi ini ya sebenarnya ada satu slide yang ngejelasin tentang mana ya? Ini. Nah, jadi tadi kan pertanyaan, oh saya punya Office 2021 itu masih bisa dipakai apa enggak kayak gitu. Jawabannya bisa sampai dengan Oktober 2026 kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita mau pakai layanan online kayak gitu ya untuk connect ke Exchange yang pasti ke SharePoint, ke OneDrive kayak gitu, itu kita butuh aplikasi Office juga kan. Nah, aplikasi Office-nya itu dia akan bisa dipakai selama dia masih dapat mainstream support istilahnya gitu. Nah, kalau untuk 2021 itu sampai dengan Oktober 2026 gitu. Kalau yang 2019 ini udah lewat nih di Oktober 2023. Jadi kalau saat mau connect dia nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau yang di Microsoft 365 Apps-nya dia nggak ada edit-nya karena dia akan selalu terupdate versinya kayak gitu. Oke, sudah terjawabkah untuk Pak Fendi? Nah, untuk Microsoft Booking ini kembali lagi ya, Pak Bobi ya. Ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain gitu nggak, Pak? Misalnya kayak WhatsApp atau SMS. Karena kan kebanyakan Tuh. eh, kita kan sering dibuka ya ketimbang Ya. email gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin cuma satu bookingsnya doang ya jawabannya enggak karena ya dia cuma aplikasi booking tapi kita bisa pakai yang tadi si Power Automate ini gitu. Si Hmm. Power Automate ini fungsinya pokoknya untuk menjahit kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau ditanya bisa nggak langsung connect ke WhatsApp? Jawabannya konektor langsung ke WhatsApp itu nggak ada. Oke. Tapi kita bisa manfaatin dengan misalkan nih saya coba ya lagi bookings gitu ya. Misalkan ini saya bikin, nah selanjutnya saya bisa connect.
pakai namanya HTTP ini, HTTP pakai ini, jadi pakai API kayak gitu. Kita bisa lempar via API gitu. Jadi kita bisa connect ke API-nya WhatsApp mungkin atau pakai omni channel yang lain gitu ya. Kalau sekarang kan zamannya dia pakai omni channel kayak gitu, kita bisa connect ke sana dan dari sana baru ngeblas kayak gitu. Jadi integrasinya seperti itu. Jadi Oke. nggak cuman hanya dengan apps-apps yang ada di sini, tapi bahkan kita bisa, oh saya udah punya sistem sendiri nih di internal, saya mau konekin ke sini bisa nggak? Jawabannya bisa. Gitu. Karena Oke. dia bisa connect by API. Oke. Oke. Untuk mungkin di sini nggak cuman bisnis kesehatan gitu aja Pak ya. Bisa Oke. dipakai di lain bisnis nggak sih Pak? Biasanya seperti ini. Bisa juga karena tergantung use case-nya masing-masing lah. Jadi kalau kayak contohnya kalau kayak kita saat bikin booking yang tadi kan dia ditanya kan kayak ini tuh tipe bisnisnya apa kayak gitu. Oh, saya mau pakai di healthcare. Oh, saya mau bikin di untuk recruiting gitu ya. Jadi untuk kita appointment untuk interview misalkan itu kan pasti di setiap tempat butuh lah ya IT support gitu. Jadi misalkan di perusahaan manapun, oh saya mau laptop saya rusak, saya mau ke IT gitu. Kadang mungkin kalau IT-nya sibuk kita harus booking dulu kayak gitu jadwalnya. Atau untuk di education, financial services, sales dan lain-lain kayak gitu. Jadi di Microsoft ini kita menyediakan tools-toolsnya ya in general sebenarnya fungsinya seperti itu. Kembali lagi bagaimana kita memanfaatinnya kayak gitu. Oke. Jadi di semua bidang bisnis ya bisa ya Pak ya. Ya, ya betul. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Novaldi. Kalau sudah, oh maaf ini bukan. Eh, Kalau sudah punya HRIS dan mau tambah fitur telemedicine yang pakai video call dengan Microsoft 365, apa bisa diintegrasikan? Oh, bisa. Ya, jadi kayak tadi, dia kita bisa connect via via apa namanya tadi Power Automate atau mau yang lebih advance lagi ada namanya Graph. Jadi itu by benar-benar kita nembak langsung ke API-nya di sini, kayak gitu. Oke. Sudah terjawab mungkin dari rekan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi ada yang ini ya, Ini udah. ya. Bisa langsung di. Ya, mungkin ada tambahan lagi Pak Bobi Hmm, terkait paling eh, kalau untuk sekitar untuk booking sudah sih itu aja sih yang saya mau sampaikan. Atau mungkin gini deh, saya tambahin sedikit yang mungkin agak keluar dari tema yaitu sebenarnya gini, untuk kita bekerja itu kan nggak cuman kita butuh namanya tools untuk productivity ya gitu, tapi kita butuh hal-hal lain yang menunjang productivity tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah include di dalam Microsoft 365 gitu. Mungkin nih saya buka dari slide aja. Jadi di sini tuh ada yang namanya Enterprise Mobility Security. Jadi ini udah include di dalam license Microsoft 365 gitu. Jadi di sini fokus sesuai namanya untuk mobility dan security gitu. Jadi apa sih fungsinya gitu? Di sini kita untuk memprotect dan memanage ya empat pilar di sini. Pertama ada user, ada orangnya atau penggunanya, ada device dan apps-nya itu biasa sepaket dan data terakhir kayak gitu. Nah kalau user pasti nggak akan jauh-jauh Active Directory gitu. Mungkin kita bisa set kayak oh orang ini pokoknya dia cuma bisa login di jaringan kantor kalau di luar
di luar kantor atau di public internet gitu ya, di cafe misalkan, oh dia harus pakai namanya multi-factor authentication misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai tuh di sini. Terus dia juga bisa manage si device dan si apps-nya. Dan di sini nggak cuman Windows device aja, tapi untuk dari Android, iOS, Mac itu juga bisa di-manage gitu, beserta dengan apps-nya gitu. Apa sih cara manage-nya? Oh, jadi kita bisa set konfigurasinya. Device itu harus seperti apa sih settingannya gitu. Terus kita juga bisa set compliance-nya. Oh, supaya comply device itu harus syaratnya A, B, C, D, F, G misalkan seperti itu. Dan di sini sebenarnya karena semuanya cloud based, kita udah nggak perlu nyediain server lagi. Mungkin kalau dulu kan kita harus bikin server, terus orangnya harus connect ke jaringan kantor gitu ya, terus dia baru bisa kita manage dan lain-lain. Kalau di sini nggak, jadi kita semua by internet kayak gitu. Dan yang terakhir data. Nah, kalau data mungkin kita bagi jadi dua gitu ya. Ada yang namanya data loss prevention gitu ya. Jadi mencegah supaya tidak terjadi kebocoran data, atau misalkan kalau datanya sampai bocor pun bagaimana kita menanggulangi supaya data itu nggak dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah threat protection gitu. Jadi mencegah dari serangan gitu. Nah, kalau mungkin saya ambil contohnya gini, kalau untuk data loss prevention mungkin satu kasus gini, saya kerja gitu ya, saya kerja di sekarang di Metrodata. Saya punya akses ke data-data Metrodata gitu ya. Saya ambil, saya copy karena saya punya akses. Saya copy ke flash disk lah misalkan. Nah, lalu saya resign. Seharusnya ketika saya sudah resign, saya udah nggak bekerja di tempat ini lagi, saya udah nggak punya hak untuk mengakses data tersebut dong gitu ya. Nah, karena saya tadi udah saya copy-copyin, ya saya masih bisa pakai. Nah, kalau kita pakai si information protection di sini ya, untuk yang Azure Information Protection, kita bisa lock si filenya gitu. Jadi ibaratnya filenya kita encrypt di level filenya gitu. Jadi walaupun udah di copy, encryption-nya dia tetap ikut gitu ya. Dia tetap ikut. Misalkan kita bisa set, oh dia ada otomatis, ada watermarknya seperti apa, dia ada header, ada footernya, dia nggak bisa diedit, dia nggak bisa di capture, kecuali di foto gitu pakai handphone, itu udah di luar kendali kita. Dan kita bisa set siapa aja yang bisa buka file ini gitu. Jadi ketika saya udah resign tadi, account saya otomatis pasti dimatikan dong, account emailnya. Ya saya udah nggak punya akses ke data-data tersebut walaupun datanya udah saya copy gitu. Lalu untuk threat protection-nya juga dia banyak sih, ada tipenya, ada yang untuk endpoint gitu ya, untuk device, untuk EDR-nya, ada yang untuk communication-nya gitu. Jadi kalau yang contoh communication gini, kita pasti banyak kalau di dunia kerja banyak juga yang lewat email, mungkin lewat chat kayak gitu. Nah, sedangkan di jalur komunikasi itu ada yang biasanya ngirim-ngirim file, ngirim attachment gitu ya. Ada yang namanya juga link. Mungkin yang lebih berbahaya itu kalau sekarang banyak link, yang phishing itu banyak kan dari link gitu. Jadi nanti dia dipaji ke website mana, lalu datanya diambil dan lain-lain. Nah, si threat protection-nya ini dia bisa nge-scan. Oh, jadi sebelum masuk ke user, di scan dulu si linknya berbahaya apa enggak, attachmentnya berbahaya enggak. Kalau berbahaya akan diblokir gitu, jadi nggak akan masuk ke user kayak gitu. Nah, itu ya hal-hal lain yang menunjang kita bekerja lah gitu. Kan kita bekerja kan nggak cuman ya udah kita pakai productivity tools, kita bisa mengerjakan ini mengerjakan itu, tapi gimana kita memprotek juga gitu, bagaimana kita mencegah dari kebocoran data tadi, kita mencegah untuk dari serangan, gimana kita memanage pekerja-pekerja kita kayak gitu. Ini udah include di sini. Oke, mungkin sama satu lagi saya mau coba share satu video. Saya coba sebentar ya. Jadi ini ada satu video yang menjelaskan tentang namanya Microsoft 365 Copilot. Jadi ini bagian dari Microsoft 365 juga. Ini masih preview, di sini kita masih belum bisa pakai gitu, tapi ini cuman gambaran. Kalau ditanya nih kapan adanya, di tahun depan ini, tapi saya nggak tahu pastinya di bulan kapan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pemanfaatan dari AI gitu ya. Jadi mungkin kalau yang umum kita biasa pakai ChatGPT gitu ya, kita bisa tanya-tanya gitu ya. Nah kalau di sini nggak cuma kita bisa tanya-tanya aja, tapi bisa kita suruh-suruh si AI-nya. Misalkan gini,
oh bikinin announcement berdasarkan apa? Kita bisa kasih referensinya, kita bisa bikin knowledge base-nya gitu. Nah dia langsung otomatis tuh di generate, oh dia bikin ini. Nah terus ya biasa hasil dari AI kita masih bisa kita ubah atau kita pakai kayak gitu. Nah nggak cuma kita bikin bentuknya teks, tapi bahkan kayak tadi untuk kita bikin slide, untuk kita analisa data gitu ya. Di sini kita bisa langsung juga sih AI-nya udah ini mana sih produk saya yang paling menguntungkan misalkan kayak gitu. Terus suruh bikin draft email, bahkan sampai bikin kalau di sini ini contoh untuk bikin minute of meeting gitu. Jadi kita online meeting, dia akan otomatis dibuatin, oh ini meeting ini ngebahas apa, terus next action-nya harus seperti apa. Gitu. Ini masih belum rilis ya, Pak Bobi ya? Atau gimana? Oke. Ini masih belum rilis gitu ya, Pak Bobi ya? Atau Belum, ya? Iya. Ha. belum review gitu. Oke. Saat ini sih sebenarnya udah bisa dibeli, cuman hanya untuk yang enterprise agreement dulu sih, gitu. Jadi dia ada kuantitinya yang lumayan besar yang harus di-purchase dulu kayak gitu. Kalau Hmm, untuk generalnya, kalau menurut Microsoft sih di 2024. 2024 ya, Pak ya? Jadi Oke. ini Tuh, sneak peek dulu lah gitu. Jadi oh nanti kedepannya tuh ada ini kayak gitu yang kita bisa manfaatin lah gitu. sangat memudahkan juga sih, Pak, itu, Pak. Copilot itu. Iya, jadi Hmm, kita kayak punya beneran kode pilot kan sampingnya ada copilotnya, oh bisa bantuin ini. Nah ini benar-benar sama kayak gitu lah. oke. Tapi bedanya ya untuk kita bekerja sehari-hari. Ya, mungkin ada dari rekan-rekan ada tambahan atau pertanyaan mengenai penjelasan dari Pak Bobi tadi. Oh ya Pak, jadi kebanyakan ini kan kita tadi bahasnya hubungan sama eksternal gitu ya Pak ya. Kalau untuk tim kita sendiri gitu gimana ya Pak untuk mengoptimalisasikan kolaborasi dengan sesama tim? Oh oke. Nah kalau tim sebenarnya itu kita akan pakai satu tools yang tadi kita udah lihat yaitu Microsoft Teams gitu. Jadi Teams yang di sini, kalau yang tadi booking tadi kan itu tuh untuk eksternal. Kalau Teams ini untuk internal gitu kayak contoh yang tadi di sini. Oh kita mau diskusi, kita mau kolaborasi semua itu kita yang lakukan di sini. Gitu. Ini tuh untuk internal. Oke. Pertanyaannya ini cuma untuk internal aja kah atau untuk eksternal juga bisa gitu. Jadi misalkan kalau saya ambil contoh di sini kan ini ada satu tim namanya project team gitu ya. Mungkin ini kita buat ngerjain satu buah project gitu. Sedangkan dalam sebuah project itu kan nggak cuma kita aja sebagai di internal kita gitu company kita, tapi bisa juga ada si vendor lainnya, mungkin ada si customer-nya kayak gitu. Nah, ini kita bisa invite orang luar sebagai guest. Gitu. Nah, di sini kita bisa chatting-chatting, kita bisa sharing file, kita bisa buka filenya itu secara langsung di sini, dan kita bisa edit file itu secara bersamaan gitu. Mm-mm. Ya, mungkin kalau dulu ada pekerjaan-pekerjaan biasanya kayak kita ngisi data di Excel kayak gitu ya. Si A ngisi, A udah beres, A kirim ke B, B ngisi, terus beres kasih si C. Padahal sebenarnya ya cuma data entry aja. Kita kalau di sini kita bisa lakukan secara bersamaan. Jadi data yang taruh di sini, kita akses filenya secara bersamaan. Jadi mereka bisa langsung ngejoin bareng-bareng gitu. Jadi waktunya pun jadi lebih efisien lah. Gitu. Oke. Mungkin tadi belum dicontohkan ya Pak ya gimana caranya untuk menggunakan Oke. Teams. Mau coba Mungkin lihatnya ya nih. Ini coba eh, biar saya rekan-rekan juga. coba buka satu file. eh, Mungkin yang gampang nih saya coba buka Excel gitu ya di sini. Nah, terus saya coba buka satu file lagi gitu ya. Sorry, saya buka di satu browser baru. Jadi ini saya coba buka satu browser baru, saya pakai akun yang lain gitu ya.
dia minta setting MFA sebentar. Ini saya matiin dulu. Sebentar. Saya off dulu. Terus sorry. Ini tadi saya mau coba login tapi loginnya keblok sama si sistem. Tadi saya coba buka lagi. Nah, ini udah masuk nih ya. Jadi saya coba buka Teams-nya juga. Ini kan saya contohnya di sini, saya coba buka gini ya. Dia tetap minta MFA sih. Saya coba setting dulu deh. Sebentar ya. Dan nih, jadi saya tutup dulu, tutup. Nah, ini kan saya buka Excel nih di sini ya. Terus ini akunnya saya pakai yang ini, pakai admin. Nah, di sini saya coba buka yang sama gitu ya, di tim yang sama. Ini tadi digital asset ya. Terus ke file, sorry bukan. File, ke file yang sama nih saya buka. Nah, di sini si yang admin ini dia lagi buka di administratif. Nah, sini, nah ini kelihatan nih ada administratif di sini. Nah, di sini saya buka lagi yang lain. Nah, ini kelihatan. Kalau saya mau ngedit pun misalkan nih ada approvalnya saya ganti yes di sini ya. Gitu. Nanti di sana otomatis langsung berubah juga kayak gitu. Jadi ini kita bisa langsung ngerjain file bareng-bareng semuanya. Kita mau entry data segala macam. Nanti kelihatan di sini ini siapa aja nih yang lagi buka kayak gitu. Dan ini nggak cuman dan ini nggak cuman ada di Teams aja, tapi kita bisa buka pakai yang lain. Misalkan saya mau open in browser atau saya mau open in apps kayak gitu, itu juga bisa. Jadi kelihatan juga tuh di sini ada yang lagi ngedit kayak gitu. Yang penting satu, datanya itu ada di cloud gitu, antara di SharePoint, di Teams atau di OneDrive, dan kedua Office-nya itu masih yang di-support kayak gitu. Jadi Office-nya masih yang online ini atau Office yang 365 atau ya tadi maksimal di 2021 kayak gitu. Di minimal maksudnya. Gitu sih untuk yang kolaborasi. Oke. Selain ini, apakah ada yang lain, Pak? Mungkin cuman ini aja nih pilihannya untuk kolaborasi dengan tim. Untuk kolaborasi sih ya intinya sih ya kayak gitu sih, kan kita by chat di sini, kita untuk diskusi, kita untuk meeting online, kita untuk sharing file kayak gitu. Oke, berarti Teams ini mencakup semuanya gitu ya, Iya, kebutuhan untuk kolaborasi.
Oke, untuk rekan-rekan sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ke kolom atau raise hand atau mau nyalain mic juga nggak apa-apa sih. Atau ada yang mau cerita Mm-mm. lagi ada problemnya seperti apa nih, kita mungkin, oh ini kita bisa pakai ini untuk solve ini, misalkan seperti itu. Kita sifatnya diskusi di sini ya, Pak Bobi Iya. ya. Mm-mm. Langsung aja mungkin dari rekan-rekan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, biasanya nih Pak Bobi, Hmm, rekan-rekan sekalian ini pertanyaannya itu munculnya nanti, Pak. Ide sekarang masih belum kepikiran. boleh sih kalau mungkin sekarang belum kepikiran, mau coba-coba dulu tuh boleh sih, nanti kalau ada pertanyaan boleh kontak ke tim Digital Solusi gitu ya. Betul. Atau misalkan gini, oh saya mau kayak tertarik nih, saya mau coba gitu. Nah itu boleh tuh nanti kontak aja ke tim Digital Solusi, saya mau coba trial bisa atau enggak kayak gitu. Nanti Bisa banget. bisa kasih trial. Ini ada dari Kak Rian, raise hand. Boleh open mic, Kak Rian? Iya, halo, selamat sore, Halo sore ya. Ibu. Iya, saya mau Silakan. tanya, ya, Kak Rian dari mana nih asalnya Kak Rian? saya dari Bintaro. Oke, Iya, saya langsung pertanyaannya, Kak Rian. Ya. ya kalau untuk tools ini Mhm. Microsoft 365 ini dipakai untuk di perusahaan mana aja ya, Pak? Apa di bidang yang Sebenarnya kalau sekarang ya, perusahaan sekarang? Sebenarnya kalau untuk productivity tools itu ya bisa dipakai di semua perusahaan sih, gitu. Karena ya ini sebuah tools yang membantu kita untuk bekerja sehari-hari gitu. Iya. Itu sih. Jadi dia nggak spesifik, oh cuman untuk industri tertentu atau untuk company tertentu, enggak sih. Jadi ini umum, semua bisa pakai. Jadi ini nggak bisa digunakan untuk ini nggak untuk menyimpan data seperti database atau Oh cloud itu computing gitu, bisa nggak di sini? Berbeda sih. Jadi kalau kita ngomong Berbeda. database gitu ya, jadi kalau kita ngomongin cloud, dia Iya. ada banyak tipe gitu, ada yang bentuknya infrastructure, platform, ada yang software. Nah, kalau di sini, ini tuh software yang spesifik untuk kita productivity gitu. Jadi nyimpen data bisa, tapi kalau kita untuk ngomongin database, untuk connect aplikasi itu berbeda. Itu nanti ada produknya lagi namanya Microsoft Azure. Kalau di sini kita untuk penyimpanan data kita pakai OneDrive, bentuknya adalah file gitu. Jadi bentuknya file seperti ini. Misalkan kita bisa taruh folder, kita bisa taruh file, entah video, entah apa, pokoknya berbentuk file. Dan bisa juga kita add ke dalam sini, ke dalam Explorer kita nanti. Misalnya contohnya kayak gini. Nanti dia langsung connect nih yang dari OneDrive ke sini. Ketika ada data yang baru di sini, dia akan otomatis diupload ke cloud gitu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau di cloud ada yang baru, dia akan otomatis ditarik ke lokal kayak gitu. Jadi bisa untuk sinkronisasi lah. Oh gitu ya, Pak. Gitu. Untuk Pak Rian ini industri apa Pak perusahaannya Pak kalau boleh tahu? Saya di saya sih ini industri IT konsultan Hmm. di PT Jakarta Technology Solution. Oh gitu. Saya sebagai programmernya, Oh, Oh software gitu. engineering. Iya. Mungkin kalau ngomongnya dengan programmer itu akan banyaknya nanti di Azure sih itu eh, sama produknya Microsoft, cuman beda 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 ininya lah, beda beda nama produknya gitu. Jadi di sana kita oh kita mau bikin server, kita mau untuk hosting apps, kita untuk hosting misalkan API kayak gitu, kita mau naruh untuk DevOps-nya kayak gitu, gitu kita mau bikin database itu di sana kayak gitu. Ada namanya Microsoft Azure. Digital Solution juga provide sih harusnya. Iya. betul sekali. Nanti bisa langsung chat ke kita aja, Pak Rian. Atau kalau misalnya mau ketemu langsung sama Pak Bobi, nanti kita juga ada acara nih. Betul ya Pak Bobi ya? Bisa Boleh. Oh, cek atau tanya langsung dengan Pak Bobi. Nanti bisa saya jelaskan di akhir acara ya untuk acara tersebut. Jadi stay tune untuk Pak Rian. oke. Sudah terjawab semua kah untuk pertanyaannya Pak Rian atau ada
pertanyaan lagi? Saya ada lagi, tapi ini bisa buat chatbot gitu atau kayak kan Bisa. kalau di ada tuh di bank bank BCA Syariah tuh dia tuh pakai chatbot Aisyah kan bisa tuh buat nanya secara otomatis. Bisa. Jadi Kayak AI gitu lah sebenarnya kalau di sini ini sorry. platform. Kalau di sini kita lihat ini itu di Microsoft ada nama product family-nya namanya Power Platform gitu. Power Platform itu intinya kita untuk membuat sesuatu tanpa perlu coding gitu. Di sini ada Power Apps untuk bikin aplikasi tanpa perlu coding. Power Automate kayak tadi untuk bikin automation, Power BI untuk bikin business intelligence, untuk bikin dashboard, visualisasi data. Kalau Power Page sebenarnya ini pecahan dari Power Apps, cuman bedanya ini satu jadi mobile apps, satu jadi web apps, satu lagi dia ada namanya Power Virtual Agent gitu. Nah, Power Virtual Agent itu sebenarnya masuknya ke dalam tim sini gitu. Jadi di sini kita bisa bangun chatbot kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin chatbot ini nanti ini kita harus ngobrolnya lebih dalam lagi nih, nanti ini chatbotnya nanti mau yang kayak gimana, yang public facing kah atau yang internal kah, kayak gitu. Kalau kita ngomongin public facing mungkin nanti akan lebih cocok kita arahinnya ke Azure kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Udah jelas ya, Pak Rian? Iya, terima Mungkin kasih udah ada jelas. ada pengalaman-pengalaman apa Pak? Mungkin yang ada di perusahaannya Bapak yang bisa di-share mungkin ke rekan-rekan sekalian. Ya dulu saya sih pernah ikut ini kursus studi independen bersama PT Microsoft Indonesia. Saya diajarin tentang data analis itu pakai Power BI, Oh Azure iya. juga pernah pakai chatbot juga udah pernah dan lain-lainnya seperti SQL juga udah pernah juga sih saya. Seperti apa sih? Power Automate udah pernah juga dipelajari waktu Ini Ya, udah banyak jadi ekspor. tersebut. kalau di Microsoft itu produk besarnya itu ada tiga. Satu, ini pasti Microsoft 365, fokusnya productivity tools. Kedua adalah Dynamics gitu ya, itu untuk ERP, CRM itu udah pasti ke sana. Yang ketiga itu Azure gitu. Jadi Azure itu jauh lebih luas lagi karena kayak tadi kita bisa bangun sesuatu. Kalau yang lain kan kayak Microsoft 365, Dynamics itu kan aplikasinya udah ada, kita tinggal pakai gitu ya. Oh ini Hmm. untuk meeting, untuk nyimpan data, untuk customer relationship misalnya kayak gitu-gitu. Kalau di Azure itu nanti kita membuat gitu si cloud platformnya kayak tadi. Oh saya mau bikin chatbotnya nanti connect ke database ini, nanti dia ngambil database-nya mana untuk knowledge base-nya misalkan, terus dia connect ke aplikasi mana, dia connect ke mana lagi, nah itu kita bikinnya semua di Azure kayak gitu. Kalau ada juga kita bisa nih bisa bikin ini juga sih bisa bikin AI machine learning juga AI machine learning Ya, termasuk machine learning dan ya yang lagi rame kayak sekarang OpenAI itu juga udah ada di Azure. Kita bisa bangun sendiri gitu ya untuk misalkan oh saya mau bikin machine learning-nya sendiri atau kita mau pakai services yang udah ready ada di Azure kita tinggal pakai kayak gitu itu juga iya ada lagi yang Power BI itu buat ini kan seperti membuat grafik dashboard gitu betul. ya dashboard itu untuk dipakai sebagai business intelligence atau data analysis. Ya, jadi itu buat membantu user buat analisa data sih. Jadi kalau Power Platform itu ya, jadi fungsinya sebenarnya tujuannya untuk mengempower si bisnis user gitu. Jadi kita ngomongin bisnis user bukan sebagai orang IT gitu ya, untuk dia bisa membuat apps atau membuat sesuatu yang untuk membantu pekerjaannya. Kayak tadi misalkan kayak Power BI dia bisa bikin dashboard kayak gitu. Sebenarnya bikinnya simpel, dia tinggal ada datanya, lalu tinggal drag and drop bikinnya kayak gitu. Oh kayak tadi Power Automate dia butuh workflow nih, saya butuh automation gitu. Nah ini dia nggak perlu coding juga di sini, bahkan bikin apps pun sama kayak gitu. Oh saya butuh apps tertentu, ya udah saya tinggal bikin aja sendiri gitu. Soalnya kan sebenarnya yang tahu kebutuhannya, yang tahu requirement-nya itu kan pasti si business user itu sendiri kan. Ya. Kadang kalau kita oh minta ke IT bikinin ini, IT bikinin ini, pertama IT kerjanya mungkin ya ada antriannya lah ya, ada kerjaan yang lain, nggak bisa cepat. Dan kedua biasanya mungkin ada miskomnya gitu. Oh requirement-nya seperti ini, ternyata oh nggak nih kurang nih, ada revisi lagi dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya lebih lama gitu. Kalau di sini kita bisa mempercepat proses itu dengan
ya kita menyediakan tools yang bisa dipakai oleh business user dengan mudah kayak gitu untuk sesuai kebutuhannya. Kayak gitu. Oke. Ini ada tambahan lagi dari Pak Rian? Udah cukup ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ditanyakan soal apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Bobi tadi. Rasa udah 1,5 jam ya ini. Mungkin Iya kalau sudah. kenapa Pak? Oh enggak. Oke. Jadi semua yang dijelaskan sama Pak Bobi tadi itu kami Digital Solusi semuanya bisa provide gitu ya untuk rekan-rekan. Jadi setelah acara mungkin bisa langsung chat ke kita atau ke platform kita yang lain seperti itu. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada pertanyaan dan baru keinget nantinya bisa langsung chat kami di grup atau platform lainnya gitu. Nanti kalau misalnya ada juga rekan-rekan yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan mau bertemu dengan Pak Bobi, praktek dan tanya langsung dengan Pak Bobi bisa langsung datang ke acara kami nanti di akhir acara akan kami sampaikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Bobi? Dari saya cukup dah itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Bobi atas penjelasannya Oke, hari ini. thank you. Terima kasih banyak. Jadi mungkin saya bisa simpulkan ya. Jadi kesimpulannya kenapa sih kita harus menggunakan Microsoft 365 gitu kan. Yang pertama, selain kita dapat tools productivity kayak Excel, Word gitu ya, yang basic-basic itu kita juga bisa dapat booking tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Bobi. Jadi fungsinya buat apa sih ini? Jadi misalkan daripada klien kita bingung mau buat janji sama kita, belum tentu kita bisa gitu kan. Lebih baik kita sodorkan ke klien gitu dulu jadwal kita. Jadi nanti klien tinggal pilih mau jadwal yang seperti apa, di mana dan waktunya kapan seperti itu. Tadi juga dibahas tentang Microsoft Form ya. Nah, form ini kan bisa juga sebagai feedback gitu kan. Jadi misalkan klien setelah konsultasi dengan kita, kita jadi tahu nih feedback mereka tuh seperti apa dan itu bisa membantu improvisasi kinerja kita ke depannya seperti itu. Setelah itu ada Teams juga nih tadi yang dibahas sama Pak Bobi. Teams kan bisa digunakan untuk meeting dengan klien gitu kan, dengan sesama tim dalam perusahaan juga bisa. Jadi misal ada tim yang WFH atau kantornya ada banyak nih cabangnya, itu bisa banget kita koordinasi dengan menggunakan Teams tersebut seperti itu. Jadi itulah gambaran-gambaran tools yang dapat diaplikasikan ke dalam bisnis rekan-rekan sekalian. Nggak cuman bisnis di dalam industri rumah sakit, tapi segala bidang industri bisa diaplikasikan ke dalam tools-tools yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan oleh saya atau Pak Bobi juga secara mendetail, misalkan rekan-rekan masih bingung, nanti kami berikan e-book ya untuk detailnya nanti di akhir acara. Tapi kalau misalnya masih bingung lagi, bisa konsultasi ke kami, nanti akan kami bantu supaya tools ini bisa digunakan di bisnis rekan-rekan sekalian, seperti itu. Baik, sebagai penutup acara optimalisasi booking dan antrian dokter dengan menggunakan Microsoft 365 hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, peserta, dan panitia yang telah berkontribusi dalam membuat acara ini berjalan dengan sukses. Jadi kita sudah belajar banyak nih tentang bagaimana teknologi, khususnya Microsoft 365 di mana Microsoft 365 dapat memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan proses booking dan antrian di fasilitas kesehatan. Ini juga sudah di-share untuk feedback-nya ya, feedback form-nya. Bisa diisi juga untuk rekan-rekan sekalian. Oke, dan sekedar info ini, kami juga ada event lanjutan nih, offline ya, di Jakarta. Tempatnya di GoWork Millennium Centennial Center. Di Jalan Jenderal Sudirman nomor Kafling 25 Jakarta nih. Oke, tanggal 24 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi rekan-rekan semua yang mau memperdalam materi ini dari segi security, memperdalam nih dari segi security-nya bisa datang dan isi form konfirmasi kedatangannya di kolom komentar. Sudah di-share kah? Oke. Oke, tinggal diisi aja ya rekan-rekan sekalian untuk form konfirmasi kedatangannya seperti itu.
Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Bobi dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua kembali dengan inspirasi dan motivasi baru untuk membuat perbedaan di dunia kesehatan. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, selamat sore semua. Terima kasih.